Jakarta, pendidikan akidah, mendebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Selamat malam sobat muslim, pendengar radio muslim dimanapun anda berada, dan juga pendengar Niaga TV dimanapun anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di program Halo Dokter, yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita dibersamai dengan beliau Dr. Azam Hizbur Rahman Hafizahullah Ta'ala, yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang tema waspada, kenali sebab dan bahaya usus buntu. Sahabat muslim, pendengar radio muslim dimanapun anda berada, insya Allah pada kesempatan kali ini ya kami beri kesempatan ya bagi sahabat muslim maupun pemirsa Niaga TV dimanapun anda berada, bagi yang ingin bertanya ataupun berkonsultasi seputar kesehatan pada Yo Muslim Yogyakarta, pendidikan akidah, mendebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Selamat malam sobat muslim, pendengar radio muslim dimanapun anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di acara Halo Dokter di bersama Radio Muslim dan juga Niaga TV. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini seperti biasa kita akan simak bersama acara Halo Dokter, yang insya Allah akan membahas waspada, kenali sebab dan bahaya usus buntu bersama beliau Dr. Azam Hizbur Rahman Hafizahullah Ta'ala. Sahabat muslim dan juga pemirsa Niaga TV dimanapun anda berada, insya Allah pada kesempatan malam hari ini ada kesempatan ya bagi sahabat muslim sekalian dan juga pemirsa Niaga TV dimanapun anda berada, bagi yang ingin bertanya ataupun berkonsultasi seputar kesehatan pada kesempatan malam hari ini, kami persilahkan untuk mengirimkan pertanyaannya ke nomor kami di nomor 0823 27 5333. Bisa melalui WhatsApp ke nomor tersebut di nomor 0823 27 5333. Dan alhamdulillah sahabat muslim dan juga pendengar Niaga TV dimanapun anda berada, pada kesempatan malam hari ini kita sudah terhubung langsung ya dengan beliau Dr. Azam Hizbur Rahman. Sebelum kita mulai acara kita pada kesempatan malam hari ini, kita
coba sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum hari ini dok? Alhamdulillah sehat. Agak hujan ya ini Mas ya. Iya dok, ini baru hujan rintik-rintik di sini. Masya Allah. Nah dokter, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah terhubung langsung ya dengan beliau Dr. Azam Hafizahullah Ta'ala. Oleh karena itu mari kita simak ya untuk pembahasan tentang usus buntu pada kesempatan malam hari ini. Tapi sebelumnya dok, mungkin bisa diperkenalkan dulu dari Dr. Azam tersendiri. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Saya menyapa teman-teman semua dari seluruh pemirsa di Radio Muslim Jogja. Semoga Allah berikan kesehatan, sehat secara fisik, sehat secara mental, spiritual, sosial, dan ekonomi, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Azam Misbur Rahman. Saya berasal dari Bantul, Yogyakarta, dan lulusan dari S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan spesialis di Universitas Gadjah Mada. Saat ini saya praktek di Rumah Sakit Nur Hidayah, Bantul, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, dan Rumah Sakit Islam Gunung Kidul di Karangmojo. Baik, mungkin itu perkenalan singkat saya. Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Itu apa sih usus buntu itu aslinya apa ya usus buntu? Jadi bisa dijelaskan dok? Ya, alhamdulillah. Usus buntu adalah satu organ yang ada di dalam pencernaan kita. Dia berada di persimpangan antara usus halus dan usus besar. Jadi usus buntu ini satu usus yang memang tidak ada terusannya kemana-mana. Dia berada kalau di perut itu lokasinya ada di bagian kanan bawah. Nah, jadi kita kan perut itu kan dibagi 4 bagian ya, kanan atas, kanan bawah, dan kiri bawah. Nah, biasanya dia berada di bagian kanan bawah. Nah, kemudian usus buntu ini juga istilahnya dia berposisi ya, kalau di tubuh manusia itu dia bisa berada di depan, bisa berada di belakang dari usus besar. Nah, jadi dia tepat di persimpangan antara usus halus ya, dan juga menyeberang ke usus besar atau kolon. Usus halus itu kan ileum ya, kalau usus besar itu kolon. Nah, kemudian usus buntu ini seringkali menjadi suatu masalah ketika qadarullah dia meradang kemudian infeksi. Nah, ketika dia meradang, infeksi, membengkak, memerah, dia akan menimbulkan nyeri yang cukup biasanya terasa hebat ya. Ya, jadi dia nyeri yang biasanya mendadak, rasanya seperti ditusuk di bagian kanan bawah. Nah, nanti dia biasanya disertai dengan demam, kemudian ada mual, muntah, kurangnya nafsu makan, gitu. Nah, maka kalau ada gejala-gejala seperti itu, maka kemungkinan besar itu adalah suatu peradangan dari usus buntu. Mungkin begitu. Wah, baik dokter, terima kasih atas penjelasannya dokter. Nah, ini ada yang pengen ditanyakan satu dokter. Baik. Ini kan usus buntu itu katanya usus buntu ya, gak ada terusannya. Sebenarnya itu ada gak sih fungsi usus buntu tersebut dalam tubuh kita itu dok? Secara spesifik memang belum ada. Dia memang ya istilahnya kemungkinan saya mau pengetahuan dia berfungsi salah satunya sebagai pertahanan tubuh.
Jadi salah satu yang berperan dalam sistem imun kita. Tapi spesifiknya apa itu belum diketahui sampai sekarang. Baik dokter, Jadi terima kasih. misalkan kita kehilangan usus buntu itu karena dioperasi, itu juga tidak mempengaruhi fungsi dari tubuh kita. Gitu ya dok. Jadi mungkin takutnya ada pendengar yang, oh usus saya diambil nanti nggak bisa berkurang fungsi tubuh gitu dok. Iya, insya Allah tidak ada masalah. Masalah ya dok. Terus kalau ini dok, tadi kan biasanya usus buntu itu harus diangkat gara-gara peradangan gitu ya dari usus buntu tersebut. Kira-kira penyebab utama peradangan tersebut apa ya dok? Untuk beberapa kemungkinan yang menjadi penyebabnya itu bisa jadi yang pertama dia ada penyumbatan. Jadi usus itu kan seperti pipa saluran gitu loh. Dia ada lubangnya. Nah, kadang-kadang lubang itu tersumbat oleh benda-benda yang melewatinya. Yang melewati itu apa? Nah, berapa yang sering kita temukan ketika operasi itu ada sumbatan dari tinja misalnya. Ya, kemudian ada juga yang sumbatan dari makanan. Ya, kadang-kadang bentuknya seperti biji cabai gitu. Nah, kadang-kadang itu menyumbat. Nah, ketika dia tersumbat, jadi bengkak, ya, kemudian lama-lama meradang dan kadang-kadang sampai pecah gitu. Ada penyebab yang lain, misalkan dia seperti ter, terpuntir gitu ya, terpuntir sehingga dia meradang juga bisa, atau mungkin trauma dia kena benturan di daerah situ juga bisa. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya dok. Lalu ada gak sih dok untuk misalnya dari penyebab-penyebab tersebut, adakah pola hidup kita ataupun kebiasaan kita yang bisa menambah risiko terjadinya peradangan pada usus buntu ini dok? Ya, bismillah. Jadi kalau usus buntu ini memang dia menyerang ketika kita pertahanan kita lagi lemah. Jadi sebisa mungkin kita jaga kondisi tubuh kita agar supaya tidak terlalu lelah, ya. Dan kemudian juga menjaga makanannya yang sehat. Kemudian dijaga dari makanan-makanan yang sangat merangsang asam lambung ya, misalnya kayak yang terlalu pedas atau yang terlalu asam, ya. Jadi istirahatnya harus cukup, ya, olahraga teratur, dan yang jelas menjaga pola makan. Ketika tubuh kita lagi turun imunnya, lagi kecapean, lagi kurang tidur, pastikan kita meminum mungkin vitamin, atau kalau yang alami ya bisa obat-obatan nabawi ya, misalkan seperti madu atau kurma atau minyak zaitun, habatus sauda dan lain sebagainya. Baik dokter, terima kasih untuk penjelasannya. Dan ini ya untuk bagi sahabat muslim maupun pendengar Niaga TV, nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung saja kirimkan ke nomor kami di nomor 0823 27275333. Insya Allah nanti akan kami langsung sampaikan kepada beliau Dr. Azam Hafizahullah Ta'ala. Lalu tadi dok disebutkan ya salah satu penyebabnya itu pola makan ya, dan dok ya pola makan. Pola makan seperti apa sih yang meningkatkan risiko usus buntu tersebut dok? Nah, kalau sekarang kan kita sering menemukan makanan-makanan yang instan ya, kemudian makanan-makanan yang terlalu pedas, mungkin yang sangat pedas kayak gitu, atau mungkin makanan yang rendah serat, jadi dia membuat usus kerjanya agak lebih ekstra gitu. Nah, misalnya ya pokoknya makanan-makanan instan gitu ya mas, saya nggak sebut merek. Ya baik dok. Jadi mungkin lebih ke kurangnya makanan instan, perbanyak makanan asli ya dok, real food Iya, gitu ya. betul. Ya, Ini dok kan kayaknya sakit perut tuh kan kayak banyak ya dok, penyakit perut tuh. Itu yang bisa bedakan kita, oh ini kayaknya usus buntu harus segera ditangani atau kayaknya sembelit atau gimana, itu gimana dok cara bedakan sakit perut tersebut dok? ya, jadi memang usus buntu ini salah satu penyakit yang sering misunderstand. Orang-orang sering salah memperkirakan. Misalkan
Ada yang mengira ini sakit mah biasa atau mengira ini satu infeksi saluran kemih. Walaupun memang kadang-kadang dia bertumpang tindih sama penyakit yang lain juga. Eh, Cuman yang kita perlu waspada hati-hati memang ketika dia sudah sebetulnya kalau di kedokteran kita ada scoring sistemnya Mas. Kita punya yang namanya Alvarado score atau air score ya untuk menentukan dia suatu khusus buntu atau bukan. Kita bisa melihat dari klinisnya, dari penampakan penyakitnya, dia nyeri yang kadang-kadang berpindah-pindah, kadang-kadang nyerinya di ulu hati, kemudian dia berpindah ke bawah, kanan bawah gitu ya, atau kadang-kadang di tengah pusar gitu. Nah, yang paling parah kalau sudah nyerinya sampai ke seluruh lapang perut, nah, itu berarti sudah berat sekali. Nah kemudian eh, terkadang disertai rasa mual, rasa berkurang nafsu makannya, kadang-kadang muntah-muntah dan ada perubahan pola BAB. Bisa jadi dia jadi konstipasi, sulit BAB, atau malah diare. Intinya karena usus di sekitarnya lagi bermasalah, jadi pencernaan dia juga lagi bermasalah gitu. Nah kemudian eh, yang jelas nanti kemudian kita cek laboratorium, nanti kita lihat nilai infeksinya. Nah, gitu. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya dok. Lalu untuk gejala awal dari usus buntu tersebut itu apa dok? Agar kita tatkala ada gejala ini kita langsung waspada dan langsung ke rumah sakit gitu dok. Ya, gejala awal yang jelas dan pasti adalah nyeri perut di kanan bawah. Kadang-kadang dia belum ada demam, kadang-kadang dia eh, belum ada mual, muntah, belum ada yang lain. Dia pokoknya cuma nyeri aja di daerah kanan bawah. Nah, itu udah tanda awal. Mendingan langsung dibawa dulu ke rumah sakit. Nanti di sana dapat obat dan mungkin perlu dicek lab. Begitu. Baik dok, untuk kami ya yang awam ini dok terkait usus buntu ini kalau dengar usus buntu pikirannya langsung operasi usus buntu dok. Nah, apakah usus buntu itu pengobatannya apakah memang harus operasi atau ada prosedur lain lagi hingga operasi itu jalan terakhir atau bagaimana dokter? Baik, ini memang secara terus terang, secara pengalaman ya Mas ya. Secara pengalaman saya belum bisa menemukan obat yang lain selain dioperasi. Dalam artian eh, kita bisa mengobati, tapi dia nanti hanya sementara. Dia nanti akan kambuh lagi, bikin masalah lagi, sebulan lagi kambuh, 2 bulan lagi kambuh. Bahkan yang paling berat dia bisa pecah. Nah kalau sudah pecah nanti operasinya harus operasi yang cukup besar gitu ya, karena harus dibuka di operasi di bagian tengah perutnya. Nah, jadi usus buntu ini memang unik, penyakit yang unik gitu. Nah, dia kalau pada anak-anak masih ada tempat, kita bisa observasi. Kalau misalkan aman, dia tidak perlu dioperasi. Tapi memang ini sangat kasuistik ya. Nanti harus benar-benar kita awasi seperti apa kondisi perutnya gitu. Terkadang kita harus menentukan pilihan dan memutuskan ketika sudah melihat pasien yang realnya seperti apa gitu. Dan rata-rata kalau tidak dioperasi nanti bermasalah di kemudian hari gitu. Jadi biasanya sih harus dioperasi. Nah, untuk operasinya sendiri memang ada beberapa pilihan. Ada yang operasi terbuka, operasi open gitu ya. Ada yang operasi laparoskopi atau dengan irisan yang kecil dengan kamera dan alat-alat yang dimasukkan ke dalam perut. Jadi dia nanti irisannya lebih kecil, lebih tidak nyeri dan lain sebagainya. Jadi sekarang sudah, alhamdulillah sudah cukup canggih gitu. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya dok. Lalu tadi sempat dengar ya dok, usus buntu pecah itu dok. Berarti ada risiko yang sangat bahaya tatkala kita menunda-nunda untuk mengobati usus buntu ini dok. Ya, betul. Kalau sudah jadi, nah tadi kan dia meradang ya, infeksinya semakin meluas, yang radangnya semakin besar, membengkak dan lama-lama dia bernanah. Dia bernanah, eh, lama-lama di sekitarnya ikut bernanah juga. Yang paling berat, dia sampai bisa membuat organ-organ yang lain seperti usus-usus itu yang lain ikut bernanah dan bocor kadang-kadang. Nah itu yang paling bahaya kalau sudah pecah seperti itu. Berarti
risikonya sampai sangat besar ya dok kalau sampai pecah. Kira-kira kalau sudah pecah itu biasanya seperti apa dok kondisi tubuh itu? Kondisi tubuh nanti biasanya udah nyerinya di seluruh lapang perut mas. Jadi yang tadinya cuma di kanan bawah itu nanti seluruh perutnya jadi keras ya seperti papan itu, dan kemudian nyeri hebat. Terus demam tinggi, kadang-kadang pasien sampai gelisah kayak orang nggak sadar gitu. Nah, itu sudah parah, berarti nanti harus operasi tapi dengan resiko tinggi gitu. Tapi kalau tidak dioperasi nggak bisa. Itu kita harus membuka perutnya, kemudian membersihkan seluruh perutnya, semua nanah-nanah yang sudah, karena kan nanah yang pecah dari usus buntu itu dia bisa menyebar ke bagian perut yang lain gitu. Nah, itu harus dibersihkan semua sampai bersih. Kemudian nanti setelah operasi dipasang selang dan kemudian nanti diawasi, bisa sampai masuk ke ICU. Jadi sangat darurat ya dok kalau sudah sampai pecah gitu ya. Iya, kalau pecah itu harus segera, tidak bisa ditunda, terus dibuka. Soalnya mungkin kalau di mata masyarakat awam nih dok, operasi itu kayak suatu hal yang menakutkan gitu dok. mungkin mungkin ada sharingnya dok untuk terkait dengan operasi itu. Apakah mungkin sakitnya gimana atau mungkin pemulihannya setelah operasi itu seperti apa dok? Karena mungkin ditakutkan ada pendengar yang eh, ada kerabat atau dirinya sendiri terkena gejala usus buntu takut dioperasi dok. Adakah untuk sharing ilmunya dok? Ya, Masya Allah. Jadi memang operasi ini memang tindakan yang kita saja kalau mau operasi tidak hanya pasien yang takut ya. Ya kita bukan takut tapi kita selalu waspada dan menjaga gitu agar supaya operasinya optimal ya. Jadi memang semua tindakan di kedokteran atau tindakan yang invasif ya itu kita memerlukan persetujuan. Jadi eh, operasi merupakan tindakan yang kadang-kadang memang harus diambil, tapi tentu semuanya mengandung resiko dan komplikasi kan gitu. Ya, semua operasi apapun itu pasti risikonya nyeri. Apapun dimanapun ya operasinya, tidak ada operasi yang tidak nyeri. Ya, maka nanti kita berikan obat penghilang nyeri atau perdana rasa nyeri. Kemudian yang kedua risikonya infeksi. Kadang-kadang kalau kondisi usus buntunya sudah pecah seperti tadi atau infeksi yang sudah berat, nanti lukanya bisa infeksi. Nah, itu harus dipahami agar nanti pasien itu juga rajin merawat lukanya ya, perhatian dengan lukanya. Kadang-kadang kalau tidak diperhatikan nanti malah jadinya infeksi berat, jadi nggak nutup-nutup lukanya, misalnya begitu. Kemudian yang ketiga ada resiko perdarahan ya gitu. Ketika operasi ada pendarahan dan sebagainya, maka nanti kadang-kadang kalau HB-nya kurang kita siapkan untuk transfusi darah. Tapi biasanya kalau kasus usus buntu jarang yang sampai berdarah, yang pendarahan hebat gitu ya. Nah, kemudian kalau ya itu adalah resiko dan komplikasi dari operasi. Tapi menurut saya seluruh apapun itu ada resikonya. Misalkan tidak dioperasi juga ada resikonya. Semakin berat nanti bisa sampai, mohon maaf ya, sampai yang terburuk sampai meninggal dunia misalnya gitu. Sama seperti kita mau pergi, kita mau jalan gitu, naik mobil, ada resikonya bisa kecelakaan, resikonya bisa jatuh, ya. Tapi mau tidak mau, ya Bismillah, kita harus tetap jalan kan gitu. Karena kalau enggak ya kita nggak bisa berpindah tempat kan. Nah, tapi kita harus hati-hati. Ya, insya Allah semua diantisipasi. Jadi insya Allah dengan tenaga yang sudah ahli, dengan tawakal ala Allah, ikhtiar bersama-sama, kita semua nanti kalau misalkan ada yang dioperasi itu sudah ya udah Bismillah gitu, karena dia kan dibius ya kan. Nanti dibius ada yang sampai tidur, dibius yang tidak sadar. Nanti setelah itu ya sadar kembali insya Allah. Baik dok, terima kasih untuk sharingnya dok. Tadi sempat disampaikan ya dok, operasi usus buntu itu ada yang kecil, ada yang dibelah besar gitu ya. Itu apa dok perbedaannya? Mungkin dari yang kecil bedah kecil dan yang lainnya itu ada perbedaan mungkin plus minusnya gitu dok. Plus minusnya ya, kalau yang
Jadi sekarang ada yang laparoskopi, ada yang open. Kalau yang laparoskopi itu dia menggunakan irisan kecil, biasanya 3 titik di perut ya. Irisannya mungkin sekitar 1 sampai 2 cm saja, tapi di 3 titik. Nanti kemudian pakai kamera panjang yang dimasukkan, dilihat, kemudian usus buntunya diikat dan dipotong, terus dicuci, terus nanti kontrol pendarahan, dan insya Allah lebih tidak nyeri dan penyembuhannya lebih cepat. Nah, kemudian ada yang kedua, karena kadang-kadang ketika kita menilai ini angka leukositnya, infeksinya sudah terlalu tinggi, kemungkinan besar usus buntunya ternyata sudah, mungkin ada kemungkinan besar sudah bernanah, sudah lengket-lengket misalnya, atau sudah pecah. Nah, itu kita tidak berani mengambil risiko dengan bedah yang laparoskopi tadi. Maka kita nanti akan memutuskan untuk di open atau dibuka. Nah, nanti irisannya biasanya di daerah kanan bawah dengan irisan grade iron atau irisan yang kira-kira sepanjang 5-6 cm lah gitu ya. Nah, kemudian kalau yang sudah pecah, yang sudah jadi perut, seluruh rapang perut tadi, itu nanti kita dengan irisan yang di tengah, dengan irisan yang lebih besar lagi gitu. Jadi insya Allah kalau yang usus buntu yang masih ringan, masih awal, itu kita bisa menggunakan metode yang laparoskopi kalau di rumah sakit tersebut tersedia. Tapi kadang-kadang karena itu alat yang canggih, tidak semua rumah sakit ada. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya dok. Terus kalau boleh tahu dok, untuk pasca operasi biasanya penyembuhan luka dari operasi itu biasanya berapa lama ya dok? Kalau untuk penyembuhan luka, biasanya kita akan lepas jahitan di 10-14 hari, karena jahitannya beberapa lapis ya, 3-4 lapis lah gitu. Yang dilepas biasanya jahitan yang paling luar saja. Nah, kemudian untuk penyembuhan total bisa 1-3 bulan, yang benar-benar sampai menyatu gitu. Tapi biasanya 2 minggu sudah dilepas jahitan. Baik dokter, terima kasih untuk jawabannya dok. Lalu, nah ini kan kita sadari dok bahwasanya usus buntu itu penyakit yang cukup berbahaya ya dok. Jadi sampai perlu operasi ini. Langkah utama yang paling bisa dilakukan oleh kita semua agar mencegah usus buntu ini apa ya dok? Mencegah ya Mas ya. Iya. Kalau mencegah itu insya Allah bisa dilakukan dengan selalu ya, pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan dari berbagai penyakit ya. Zikir pagi, zikir sore ya, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita selalu menjaga pola makan dengan pola makan yang sehat, bergizi, real food, ya sesekali cheat boleh, tapi jangan sering-sering ya. Kemudian menjaga pola istirahat ya, agar badan tetap fit, tetap tidak berkurang imunnya ya. Kemudian menghindari stres yang berlebih ya, yaitu bisa dicegah dengan cara selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal, mohon ampun, beristighfar gitu ya. Nah, kemudian ya kalau ada gejala-gejala yang mengarah ke usus buntu, mohon dengan sangat untuk bisa segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, jangan sampai terlambat. Gitu. Baik dokter, terima kasih dokter untuk jawabannya dokter. Lalu ada nih dulu mungkin sering dengar-dengar ini dok, untuk usus buntu ini biasanya terjadi kalau ada yang bilang ya orang tua dulu ya, terjadi karena sering makan cabai sama bijinya gitu. Terus jambu sama bijinya itu apakah benar dok atau bagaimana dok untuk informasi seperti ini dok? Ya, jadi memang tadi seperti yang saya ceritakan, kadang-kadang ketika kita operasi, itu usus buntu kan yang membengkak, memerah gitu. Pas kita belah kok ternyata di dalamnya ada banyak isi cabai atau isi jambu dan sebagainya.
Jadi kalau boleh dibayangin ya, itu biji cabai atau biji jambu tadi itu menyumbat ya usus buntu, menyumbat jalan ke usus buntunya itu sehingga menyebabkan dia meradang dan infeksi. Tapi saya bilang kalau menurut saya sendiri ya itu bukan kemudian tidak boleh makan cabai atau jambu ya, itu hanya kasuistik saja, beberapa kasus yang oh ternyata isinya itu gitu. Ada juga karena yang isinya bukan itu, ternyata isinya tinja atau kotoran ya seperti itu. Jadi tidak selalu. Boleh kok makan jambu sama cabai, boleh, aman. Baik dokter, terima kasih dok untuk informasi dok. Dan tadi kan disebutkan ini ya dok, makan makanan instan tuh. Dan kodarullah makanan itu kayak enak ya dok. Kayak mungkin chips gitu ya. Terus Ya, makanan ringan gitu kan, real food, ultra proses gitu kan enak semua dok. Ini ada ini gak sih, ada solusi gak dok? Soalnya kan sulit sekali ya untuk meninggalkan kayak gini dok. iya. Jadi problemnya itu sebetulnya adalah karena makanan ringan tersebut, satu dia masuk ke dalam sistem pencernaan kita, dia tidak ada gizi yang cukup baik untuk diolah, dia rendah seratnya, tinggi natriumnya, sehingga membuat istilahnya pencernaan kita dia agak berat lah gitu. Dan misalkan mie instan gitu ya, dia masuk ke dalam tubuh kita, dan kemudian nanti dia lama dicernanya dan berat gitu, khusus kita mencerna, nah gitu. Sehingga ini mengakibatkan kinerjanya itu jadi terlalu berat gitu. Nah, kira-kira begitu ya solusinya, jangan sering-sering makan itu, ya. Dan kemudian kalau bisa diimbangi dengan real food yang sehat, makan buah-buahan, makan sayur, tuh. Baik dok, ini tadi tentang pola makan dok. Tapi untuk pola hidup sendiri ada gak sih dok pengaruhnya untuk gejala untuk ke usus buntu ini? Misalnya sering begadang gitu atau jarang olahraga atau rajin olahraga itu bisa ternyata bisa meningkatkan mengurangi apa? Mengurangi risiko usus buntu. Apakah demikian dok? Bentar ya. Ya, jadi eh, pola hidup, pola istirahat, pola stres, manajemen gitu ya, itu membuat sistem imun kita semakin baik. Nah, ketika sistem imun kita baik, itu maka pertahanan tubuh kita terhadap serangan-serangan bakteri, virus dan sebagainya itu juga baik. Karena sebetulnya tubuh kita sudah diberikan Allah mekanisme pertahanan gitu. Nah, ketika misalkan ada orang yang sukanya begadang ya, kurang tidur dan sebagainya, maka dia menyebabkan regulasi internal tubuhnya itu tidak baik, sehingga akibatnya sistem imunnya menurun dan mudah diserang oleh bakteri. Bakteri tadi bisa membuat usus buntu juga ketika bakteri yang menyerang itu di daerah usus buntu. Nah, namanya begitu. Baik Jadi dokter. dia nanti bisa gampang sakit gitu maksudnya. Secara umum ya Mas ya. Jadi intinya untuk usus buntu ini intinya meningkatkan imun tubuh ya dok agar tidak mudah terserang penyakit ya dok. Ya, betul sekali. Lalu ini dokter, mungkin ada yang ingin bertanya ya. Silakan ya bagi yang ingin bertanya dari pendengar Radio Muslim maupun pemirsa Niaga TV, silakan kami persilahkan untuk mengirimkan pertanyaannya ke nomor 0823 2727 5333 ya. Baik. Pak Fadil, silakan. Ini dokter dari pertanyaannya mungkin ini. Dokter, untuk kalau kira-kira kalau sudah mengalami nyeri di perut bagian kanan bawah yang katanya biasanya usus buntu itu di situ. Nah, langkah awal yang perlu dilakukan itu kira-kira apa ya, Dok? Nah, baik. Jadi agak berbeda kasus antara laki-laki dan perempuan ya. Yang menanya perempuan atau laki-laki?
Aku Nggak tahu kurang ya. tahu ini dok. Pada perempuan mungkin perlu diselidiki lebih lanjut dengan USG ya. Karena di bagian perempuan itu yang kanan bawah dia bertumpuk dengan beberapa organ yang lain. Ada organ kandungan ya. Ya, jadi di situ perlu di USG dipastikan apakah itu dari usus buntu atau dari organ-organ yang lain dari kandungan misalnya. Jadi agak kalau yang perempuan mungkin perlu segera ke poli atau ke IGD untuk nanti mendapatkan pelayanan berupa USG dan atau mungkin ada yang di rumah sakit itu. Nah, untuk laki-laki memang kalau nyerinya di kanan bawah itu kemungkinan besar hanya usus buntu atau infeksi saluran kemih. Nah, tapi memang kalau sudah spesifik di kanan bawah rata-rata dia pasti usus buntu. Maka dari itu bisa dibawa ke rumah sakit, nanti biasanya disuntik atau mungkin nanti dicek laboratoriumnya. Kalau ternyata mendukung ke arah sana, maka nanti akan mendapatkan terapi bahkan mungkin sampai dioperasi. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya dokter. Lalu selanjutnya dok, ini apa saja dokter untuk tes medis atau prosedur yang digunakan untuk mendiagnosis usus buntu, dok? Baik, kalau usus buntu itu sebetulnya kita harus bisa mendiagnosis secara klinis. Maksudnya secara klinis itu tidak ada bantuan alat-alat tambahan atau penunjang begitu ya. Jadi kita punya scoring tadi Mas yang kita sampaikan. Salah satunya ada gejala-gejala seperti demam, mual muntah, perubahan pola BAB, kemudian nyeri perut kanan bawah, ada juga nanti hasil lab ya dari angka infeksinya. Nah, kalau kemudian ya perlu pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan adalah bisa di USG atau namanya di appendikogram. Tapi ini tidak di semua rumah sakit tersedia ya. Jadi andai kata memang tidak ada pemeriksaan penunjang itu juga tidak masalah karena kita sudah menentukan berdasarkan klinis sesuai dengan scoring yang tadi kita sampaikan. Pada kasus usus buntu karena ini penyakit yang paling banyak dan sering terjadi di masyarakat di berbagai daerah, di pelosok bahkan. Jadi kita terkadang harus karena keterbatasan alat kita harus bisa mendiagnosis secara tidak pakai penunjang gitu. Jadi secara klinis namanya. Gitu. Baik dok. Kadang-kadang saya cerita sedikit ya. Kadang-kadang di beberapa kasus itu bahkan di USG malah nggak kelihatan karena posisi usus buntu itu paling banyak retro namanya. Dia berada di belakang. Jadi mengarah ke belakang dari usus besar. Jadi malah nanti agak bingung karena loh kok hasil USG-nya kok negatif gitu kadang-kadang. Kalau ini saya sudah yakin dari pemeriksaan saya pasti suatu usus buntu meskipun hasil USG-nya tidak tampak itu bukan berarti tidak usus buntu karena bisa jadi karena tidak bisa melihatnya karena kan dia posisi USG itu kan di atas gitu ya. Jadi biasanya usus buntunya melingkar ke belakang gitu. Jadi itu kadang-kadang kelihatan juga. Jadi kalau saya yakinkan pasien, Bismillah, ini yakin saya pasti usus buntu. Ternyata benar gitu, pasti buka ternyata dia melingkar ke belakang. Nah, contohnya begitu. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya dok. Lalu selanjutnya dok, dan sahabat muslim dan juga pemirsa Niaga TV, silahkan ya bagi yang ingin bertanya kami persilahkan untuk mengirimkan pertanyaannya ke nomor 0823 2727 5333. Lalu selanjutnya dokter, adakah infeksi atau komplikasi lainnya setelah usus buntu dioperasi? Kalau ada infeksi atau semacamnya, adakah cara untuk mencegah infeksi tersebut, dokter? Baik, untuk mencegah infeksi biasanya kita lakukan dengan perawatan luka rutin. Merawat luka itu kalau pos operasi biasanya setiap 3 hari, tapi nanti tergantung kondisi lukanya. Misalkan lukanya terlihat basah atau terlihat kasarnya itu berubah warna, nah itu nanti bisa dilakukan segera, tidak harus menunggu 3 hari. Nah, kalau nanti ternyata lukanya terinfeksi, maka dia harus perawatan luka bahkan mungkin bisa setiap hari dirawat lukanya. Nah, nanti biasanya keluar nanah dan sebagainya. Nah, yang kedua dengan pengobatan antibiotik. Nah, nanti biasanya pasti kalau orang yang terkena usus buntu, nanti ketika pulang itu diberikan obat antibiotik. Nah, nanti
eh, harus diminum sampai habis. Antibiotik ini harus diminum sampai habis. Jadi beda dengan anti nyeri. Kalau anti nyeri dia hanya diminum ketika pasien merasakan nyeri. Tapi kalau antibiotik dia harus diminum sampai habis. Mungkin sekitar 10 sampai 14 hari. Itu insya Allah dengan begitu nanti infeksinya, resiko terinfeksi bisa berkurang. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya dok. Lalu selanjutnya dok, nah ini ada pertanyaan lagi dokter. Kalau saya suka makanan ringan seperti dan makanan instan, apakah dengan mengimbanginya dengan buah-buahan dan sayur-sayuran cukup dok bagi saya dok? Gitu tanyanya dok. Wah, ini hobi nih Mas. Hobi makanan apa nih ya kira-kira ya? Oke, mengimbangi itu boleh ya, insya Allah. Jadi makanan itu kalau dalam agama kita, agama Islam itu kan kita ada makanan yang halal dan thayyib ya. Jadi perintahnya kan sebetulnya kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tatabi'u khutuwati syaitan gitu ya. Jadi kita memakan kalau bisa itu yang halal dan thayyib. Maksudnya halal itu berarti dia didapatkan dengan cara yang halal sesuai syar'i. Kemudian thayyib itu maksudnya baik secara zatnya, dia bukan makanan yang basi, dia makanan yang kalau bisa yang bergizi, yang baik untuk tubuh kita begitu. Nah, jadi standar thayyib ini kadang-kadang beda-beda setiap orang. Misalkan makanan yang pedas-pedas gitu misalnya, dia adalah makanan yang thayyib bagi orang yang perutnya normal, tapi dia tidak thayyib bagi orang yang misalkan punya sakit asam lambung gitu. Nah, itu jadi sulit nanti. Kalau standar thayyibnya harus dilihat dulu nih gitu. Dia kondisi kesehatannya seperti apa gitu. Misalkan ini masih sehat, segar bugar ya. Boleh makan yang instan-instan ya, tapi dengan kadarnya tertentu ya. Dengan hitungannya. Jadi tidak kemudian menjadi makanan pokok harian begitu kan. Tidak setiap hari. Misalkan hanya sedikit kalau pengen aja gitu. Misalkan lagi butuh cemilan ya udah makan sekadarnya, tidak kemudian berlebihan. Nah, setelah itu juga diimbangi dengan makanan lain. Ya, berarti kalau diimbangi itu mayoritas yang dimakan adalah makanan yang baik, makanan yang sehat, yang real food, yang toyib tadi. Nah, sebagian kecil dari makanannya adalah makanan yang masih dalam kategori halal, begitu. Tapi mungkin kurang toyib sedikit, ya, gitu ya. Ya. Baik dokter, terima kasih dokter untuk jawabannya dok. Dan mungkin itu dok untuk pertanyaan-pertanyaan pada kesempatan malam hari ini dok. Mungkin sebelum kita akhiri dok, mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan terlebih dahulu dok sebelum kita akhiri acara kita malam hari ini dok. Baik, ya pokoknya pesan saya untuk seluruh teman-teman semua yang mendengarkan Radio Muslim, mudah-mudahan insya Allah semuanya terhindar dari segala penyakit yang ada. Dan tapi tolong kalau misalkan ada diri sendiri, keluarga ataupun siapapun yang terkena sakit, jangan ragu-ragu untuk melakukan pengobatan, karena pengobatan itu sendiri sebetulnya adalah pengobatan yang disyariatkan oleh Allah SWT. Dan insya Allah tidak perlu takut, karena semua hal itu pasti nanti tergantung persetujuan dari pasien. Jadi silahkan mau setuju mau tidak setuju, itu Bapak dan Ibu semua memiliki hak untuk menyatakan saya setuju atau saya tidak setuju. Jadi jangan takut, yang penting harus diperiksakan dulu, tahu dulu kondisi sakitnya ini sakit apa, dan kemudian setelah itu keputusan kita kembalikan kepada pasien. Mungkin itu saja dari saya. Jaga kesehatan selalu, makan yang halal dan thayyib insya Allah. Nah dokter, jazakallahu khairan dok atas
sharingnya pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi sahabat muslim pendengar radio muslim dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada. Dan insya Allah untuk program Halo Dokter ini akan kami siarkan setiap hari Rabu pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di hari Rabu malam. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih pada Dr. Azam pada kesempatan malam hari ini yang sudah memberikan materi yang luar biasa pada kita semua. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada program-program selanjutnya. Kami dari Studio Radio Muslim Yogyakarta mohon pamit undur diri.